Kenneth C. Louden Carroll Travel E-commerce halaman 235, yang dimana tugas tersebut atau soal tersebut bertujuan untuk tugas praktek, tugas project. Choose to e-commerce software packages and prepare an evaluation card that rates the package on the key factors discussed in section. Choosing an e-commerce software platform. Which package would you choose if you were developing a website of the type described in this chapter, and why? Jadi dalam soal tersebut kami diberitakan untuk mencari dua software e-commerce, lalu kita buat evaluasi bagannya, yang dimana evaluasi bagan kita mencari kelemahan dan kelebihan dari e-commerce tersebut. Setelah kita menemukan evaluasi bagannya, kita diperintahkan untuk memilih di antara dua tersebut mana yang ingin dikembangkan, mana yang memungkinkan untuk dikembangkan. Lalu kita diberikan alasan mengapa kita harus memilih itu, alasannya apa gitu. Dan inilah jawaban dari kami selanjutnya. Baik, di sini saya Denis Alfiansah akan menerangkan asal-usul e-commerce. E-commerce membutuhkan internet. Karena itu perkembangan e-commerce dibarengi dengan perkembangan internet pertama kali dilakukan dengan memanfaatkan primitif computer network, yaitu EDI, Electronic Data Interchange, yang bisa mengirimkan dokumen antar mesin yang ada pada perusahaan lain, dan pertama kali diperkenalkan sekitar tahun 1969 sampai 1970-an. Indonesia sendiri, perkembangan e-commerce diawali dengan kehadiran Indonet sebagai internet service provider yang pertama di Indonesia. Hal ini yang menjadi cikal bakal digitalisasi di Indonesia, salah satunya dalam bidang e-commerce. Pada tahun 1996 muncullah Viacom antar bumi atau yang disebut Dnet, yang dianggap sebagai perintis jual beli online di Indonesia. Pada awalnya, sistem belanja online hanya menampilkan produk tanpa transaksi pembayaran, sehingga pembeli dan penjual tetap harus bertatap muka melakukan proses jual beli atau dikenal dengan sebagai istilah COD, Cash on Delivery. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, hadirlah toko online di media online maupun media forum jual beli yang akhirnya menjadi awal mula kehadiran e-commerce di Indonesia. Sejak 2010, satu persatu e-commerce buatan Indonesia mulai bermunculan. Hingga akhir sekarang, e-commerce menjadi kebutuhan masyarakat di Indonesia, baik sebagai konsumen maupun penyedia jasa. Baiklah, selanjutnya dari perintah untuk memilih dua e-commerce, kami memilih e-commerce Blibli dan Bukalapak, dan saya akan lebih awal menjelaskan Blibli. Blibli adalah e-commerce yang menyediakan jual beli barang yang terkemuka dari penjual handal dan barang-barang yang original. Sejak berdiri pada 2011, Blibli menghadirkan produk terkurasi melalui kerjasama dengan para penjual handal dan kemitraan dengan merek-merek ternama. Saat ini Blibli menghadirkan 20 kategori produk dengan puluhan juta pilihan produk berkualitas dari ratusan ribu mitra. Blibli juga menjadi e-commerce dengan pilihan pembayaran dan pengiriman terlengkap di Indonesia.
serta dikenal sebagai penyedia layanan gratis ongkir dan jaminan produk orisinal. Blibli menjalankan bisnis dengan model business to business, business to customer, serta business to customer yang terintegrasi secara online maupun offline atau omnichannel. Sepanjang perjalanannya, Blibli telah melakukan sejumlah akuisisi penting dalam mendukung model bisnis, meningkatkan portofolio layanan, dan memperkuat bisnis secara berkelanjutan. Blibli yang merupakan anak perusahaan jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Blibli merupakan perusahaan e-commerce asli Indonesia yang fokus dalam membangun ekosistem berbelanja konsumen Indonesia. Jadi Blibli ini masih melayani pengguna yang ada di Indonesia, belum ke luar negeri, masih nasional, belum internasional. Selanjutnya, lalu bagian evaluasi Blibli. Alasan kami memilih Blibli karena Blibli merupakan e-commerce yang masih mengalami kekurangan dalam fitur-fiturnya. Masih ada fitur-fitur yang masih belum tersedia atau belum sempurna. Lalu selanjutnya, Blibli merupakan e-commerce yang dibuat dan dikembangkan di Indonesia. Jadi bila kami ingin mengembangkannya, mungkin akan lebih mudah menjangkau ya, karena memang ada di Indonesia. Jadi kami bisa lebih mudah mengenggamnya atau membantunya karena memang ada di Indonesia. Dan untuk selanjutnya, Blibli.com. Ada beberapa kekurangan yang saya temukan pada platform jual beli online Blibli, yaitu yang pertama, terlalu banyaknya iklan. Pengguna merasa terganggu oleh iklan yang terlalu banyak muncul di platform Blibli, terutama saat membuka aplikasi atau website Blibli. Kurangnya fitur pencarian. Blibli dapat memperbaiki fitur pencarian mereka untuk memudahkan pengguna dalam menentukan produk yang mereka cari. Yang ketiga, ada harga yang mahal. Beberapa produk di Blibli mungkin dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan platform lainnya, yang dapat membuat pengguna mencari alternatif belanja di tempat lain. Yang keempat, ada pengiriman yang lambat. Blibli bekerja sama dengan berbagai kurir untuk mengirimkan produk ke pelanggan. Namun, kadang-kadang pengiriman dapat mengalami keterlambatan, terutama pada saat periode promo besar-besaran seperti Harbolnas. Yang kelima, ada terbatas pada wilayah tertentu. Pengiriman produk dari Blibli mungkin tidak tersedia di seluruh wilayah Indonesia, yang dapat menjadi kendala bagi pengguna yang tinggal di luar wilayah tersebut. Yang keenam, ada notifikasi dan pemberitahuan. Blibli hanya akan mengirim pemberitahuan ketika awal pembelian dan konfirmasinya, dan tidak akan ada notifikasi selanjutnya. Maka saat membeli barang di Blibli harus sering mengecek status barang secara manual. Meskipun demikian, Blibli terus berusaha untuk meningkatkan pengalaman belanja online bagi pengguna dan memperbaiki kekurangan yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Puji Lestari. Saya akan menjelaskan mengenai asal-usul Bukalapak serta keunikannya. Bukalapak didirikan oleh 3 pemuda asal Indonesia pada tanggal 10 Januari tahun 2010, yaitu oleh Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid.
di sebuah rumah kos semasa mereka berkuliah di Institut Teknologi Bandung. Bukalapak merupakan salah satu e-commerce terkemuka yang ada di Indonesia yang menyediakan sarana jual beli dari konsumen ke konsumen. Siapapun dapat membuka toko online di Bukalapak dan melayani pembeli dari seluruh Indonesia melalui transaksi satuan maupun banyak. Tujuan awal dibuatnya situs ini yaitu untuk memberikan wadah kepada UKM yang ada di Indonesia. Secara UKM tersendiri mempunyai peranan penting di dalam proses memajukan perekonomian yang ada di Indonesia. Bukalapak juga merupakan marketplace yang menyediakan fitur sangat beragam. Tidak hanya fitur jual beli secara online, Bukalapak juga memberikan fitur untuk pinjaman uang atau kredit baik untuk penjual maupun untuk pembeli. Selain itu, di Bukalapak juga ada fitur untuk berinvestasi, yaitu dengan buka emas dan buka reksa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya India Putri. Di sini saya akan menjelaskan kekurangan dari aplikasi Bukalapak. Yang pertama adalah keterbatasan produk. Aplikasi Bukalapak ini mengalami keterbatasan dalam produknya, dan itu sangat menjadi masalah bagi para pengguna ketika sedang mencari produk. Dan yang kedua adalah masalah keamanan. Di aplikasi Bukalapak ini masih sering terjadinya penipuan dan barang palsu. Yang ketiga adalah notifikasi yang mengalami keterlambatan. Bahkan pernah hampir 24 jam mengalami delay. Hal itu sangat menyulitkan bagi para penjual dikarenakan sangat menunggu notifikasi orderan masuk. Dan yang keempat adalah pencairan dana dari buka dompet atau Bukalapak. Masih tergolong cukup lama, bahkan memerlukan waktu lebih dari 1 hari. Dan yang terakhir adalah kurang maraknya promosi. Tidak seperti e-commerce lainnya, lebih sering muncul di iklan televisi, sedangkan Bukalapak ini lebih jarang kita temukan di televisi dan ataupun billboard manapun. Hal ini membuat aplikasi Bukalapak ini terlihat lebih kalah saing dan lebih kuno daripada aplikasi-aplikasi lainnya yang lebih terkenal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.